Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Huda beserta jajaran, para jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyak puasa. Ketika beliau ditanya tentang puasa Sya'ban, mengapa engkau berbanyak puasa di bulan Sya'ban? Nabi menjawab, karena bulan Sya'ban ini letaknya antara Rajab dan Ramadan, dan sering dilalaikan oleh manusia, sering dilupakan oleh manusia. Karena bulan Rajab bulan haram, kita dianjurkan berbanyak ibadah, dan bulan Ramadan kita punya kewajiban menjalankan puasa dan salat tarawih dan lain sebagainya. Sedangkan Sya'ban karena letaknya antara bulan haram dan Ramadan, jadi banyak orang melupakannya. Mereka beralasan mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dan Nabi SAW memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai dari Rajab dan Sya'ban, melatih diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan kita mulai membiasakan diri dengan puasa, sebagaimana Nabi SAW kerjakan. Puasa di bulan Sya'ban karena dilalaikan oleh banyak orang. Yang kedua, karena bulan Sya'ban ini amalan kita diangkat kepada Allah, amalan kita dilaporkan kepada Allah. Jadi amalan diangkat kepada Allah, dilaporkan di bulan Sya'ban. Jadi Nabi ingin amalnya diangkat kepada Allah, sedangkan beliau dalam keadaan puasa, sedangkan beliau dalam keadaan taat dan ibadah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut bahwa amalan diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban, dan saya berkeinginan untuk agar amalan saya diangkat sedangkan aku dalam keadaan puasa. Amalan manusia dilaporkan kepada Allah dalam 3 tingkatan. Yang pertama, laporan harian. Ada laporan harian terhadap amal ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama, laporan harian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Jadi amalan tersebut dilaporkan di dalam setiap hari 2 kali, salat subuh dan salat asar. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa salat al-burdain, salat subuh dan asar, masuk surga insyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Dan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya.
Jadi laporan amalan manusia kepada Allah dalam sehari 2 kali di salat subuh dan salat asar. Yang kedua, laporan mingguan, Khamis malam Jumat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dan sanadnya baik. Jadi amalan dilaporkan kepada Allah di malam Jumat, maka kita dianjurkan, banyak ulama, banyak guru dan Nabi mengajari kita malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Jangan amalanmu diangkat kepada Allah Anda dalam keadaan maksiat. Dibiasakan beribadah dan taat di malam Jumat. Terus ada yang baca surat Yasin, ada yang baca ratib dan lain sebagainya. Jadi ulama kita berusaha agar menyibukkan kita dengan berbagai macam ibadah di malam Jumat, agar amalan kita ketika dilaporkan kepada Allah, kita semua dalam keadaan taat. Berarti laporan harian setiap hari pada salat subuh dan salat asar. Laporan mingguan Khamis malam Jumat. Laporan tahunan pada setiap bulan Sya'ban, sebagaimana hadis Nabi tadi. Nabi bersabda, aku berbanyak puasa di bulan Sya'ban karena Nabi SAW menjelaskan di bulan Sya'ban amalan diangkat, berarti setiap tahun sekali. Laporan harian, salat subuh dan asar. Laporan mingguan, Khamis malam Jumat. Laporan tahunan di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban itu ada beberapa peristiwa. Pertama, di bulan Sya'ban ada yang kita kenal nisfu Sya'ban. Nisfu itu apa? Separuh, pertengahan. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan Sya'ban. Apa yang dianjurkan? Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau menjelaskan ada 5 malam mustajab doa. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, malam nisfu Sya'ban, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memandang seluruh hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni semua hamba-hambanya di malam tersebut, kecuali orang yang ada 2 ini. 2 orang berikut ini. Pertama, musyrik, orang yang berbuat syirik, bukan dia kafir. Ya karena kafir gak diterima, gak dipandang. Tapi dia orang muslim yang berbuat syirik, masih percaya kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang kedua, musyahin, orang yang masih ada bertengkaran, orang yang masih ada berselisihan dengan saudaranya, orang yang masih ada berantem dengan tetangganya. Itu tidak akan dipandang oleh Allah. Bagaimana dengan kita kemarin? Apakah kita mendapatkan pandangan Allah? Tidak. Di malam nisfu, siapapun mendapatkan pandangan dari Allah, dia akan selamat dunia akhirat. Siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah, dia akan bahagia dunia akhirat. Siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah, dia tidak akan disentuh api neraka jahanam. Siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah, pasti dia akan menjadi orang rajin ibadah. Siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah, dia akan menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah akan menjadi suami yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, istri yang salihah, anak yang baik. InsyaAllah semua karena pandangan dari Allah. Dan Allah kalau memandang seorang hamba, Allah tidak akan mengazabnya, apalagi dengan pandangan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemuliaan. Kemudian berikutnya, kejadian di bulan Sya'ban. Kejadian di bulan Sya'ban ini ada peristiwa, sebagian ulama masih perselisihan apakah terjadi di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab. Wallahu a'lam, sebagian ulama bahwa terjadinya di bulan Sya'ban. Apa itu? Pengalihan kiblat. Pengalihan kiblat. Dulu kiblat umat Islam 16 sampai 18 bulan kita menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Menghadap Baitul Maqdis di Palestina 16 sampai 18 bulan. Berarti kiblat kita pertama Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi berkeinginan agar Allah alihkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju ke Makkah atau Masjidil Haram atau Ka'bah.
sehingga dialihkan dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullahil Haram. Akhirnya Allah alihkan kiblat tersebut di bulan Sya'ban. Menurut sebagian ulama demikian. Akhirnya dulu daripada kita menghadap Baitul Maqdis, jadi menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ada umat Islam yang sedang sholat di Madinah, kota Madinah. Ada masjid yang mereka sedang sholat di situ. Kemudian mereka masih dalam posisi ruku. Mereka ada yang berteriak dari luar, kiblat sudah dialihkan dari Masjidil Aqsa menghadap ke Baitullahil Haram. Langsung mereka menghadap Masjidil Haram langsung. Pada saat mereka dalam sholat, maka disebut masjidnya masih ada sampai sekarang, namanya Masjid Al-Qiblatain, masjid dua kiblat. Jadi mereka lagi sholat, pas ruku ada yang bilang, udah menghadap ke Baitullahil Haram, Ka'bah. Langsung mereka putar arah di dalam sholatnya, maka disebut masjid dua kiblat. Karena mereka lagi sholat menghadap kiblat, dan dalam sholat yang sama mereka mengalihkan dirinya ke kiblat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ceritakan tentang pengalihan kiblat tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bagaimana caranya menyambut bulan mulia, bulan Ramadan. Kita berniat, beramal saleh, bertekad, berazam, insyaallah bulan Ramadan tahun ini saya baca Quran, saya enggak ketinggalan salat berjamaah, saya enggak ketinggalan salat sunnah qabliyah ba'diyah, saya enggak ketinggalan salat tarawih. Saya akan insyaallah merubah diri saya menjadi orang yang lebih bagus, karena Ramadan syahrut taghyir. Bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Kalau enggak berubah sekarang, kapan berubahnya? Kalau sekarang enggak menjadi orang yang saleh yang diridai Allah, kapan Anda menjadi orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, isilah setiap detik, setiap waktu di bulan Ramadan. Kalau tidak mau diisi dengan taat, jangan berbuat maksiat. Dan jangan pakai hadis-hadis palsu. Untuk apa? Kesenangan diri kalian di bulan Ramadan. Ada hadis yang sangat lemah atau disebut palsu oleh para ulama. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah katanya. Apa ibadahnya, di mana ini? Saya bingung itu. Yang bikin hadis ini orang tukang malas, tukang tidur, orang yang malas-malasan. Jadi dari subuh tidur sampai maghrib. Apa ibadahnya di situ? Ibadahnya di mana? Jadi dia bukan beribadah, tapi melalaikan ibadah. Banyak ketinggalan. Orang kalau tidur siang hari Ramadan enggak dilarang, tapi jangan sampai melalaikan ibadah. Terus yang kedua, melalaikan waktumu yang berkualitas di bulan Ramadan. Mana berkahnya? Hilang, berkurang, habis semuanya. Hilang semua amal ibadah kita. Sayang, bulan Ramadan itu belum tentu ketemu lagi. Tidak, dia pakai buat tidur. Tapi giliran azan maghrib, bangun. Ya, orang dari subuh sampai isya, sampai maghrib tidur. Ini bukan tidur, tapi latihan mati. Ya, orang latihan meninggal dunia. Kenapa? Kecuali kalau orang yang jaga di rumah sakit, yang jaga berbatasan, TNI, polisi apa, tidur mungkin agak lama sedikit tidurnya, gak apa-apa. Itu karena memang dia ada tugas, dan tugasnya bukan tugas yang dilarang, sesuatu yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, menjaga perbatasan negeri. Para polisi, ya, kemudian tenaga medis di tengah-tengah pandemi yang tidak jelas nasab keturunannya dari mana datangnya, dan tidak ada yang mengaku punya COVID ini. Ya, sekarang pada semua tidak mengaku. Ini asal usulnya dari mana sih? Orang tua, nenek moyangnya siapa? Tidak diketahui sedikit pun. Dan semua mengatakan kami tidak mengenalnya. Ya, belum selesai COVID, tambah lagi Delta Plus, tambah lagi Corona, besok nanti abinya Corona, besok lagi spaghetti, kita nggak tahu. Itu ajaib. Virus lahir sudah punya nama, kan keren banget. Berarti mereka ya persis kayak ibu-ibu hamil, 3-4 bulan sebelum lahiran udah disiapkan nama, berarti udah ada persiapan dong. Kalau COVID lahir punya nama, berarti udah dipersiapin. Udah mereka tahu, oh nanti insya Allah ada anak keturunannya akan hadir dalam waktu yang singkat. Ayo kita cari nama yang bagus buat dia. Corona.
Jadi berikutnya kita tidak tahu, tantenya dipanggil, omnya, ponakannya, sepupunya. Dulu kita susah beribadah, sekarang alhamdulillah kita bisa merapatkan saf kembali. Dulu susah umrah haji, sekarang umrah walaupun 2 kali lipat. Umrah paling sedikit sekarang 29 juta, 30 juta. Belum belanja lagi, belum uang belanja. Coba kita di Indonesia, masyarakat jamaah paling banyak belanja di Makkah dan Madinah. Sampai tukang jualan di sana ngerti bahasa Indonesia semua, karena dia tahu kita ini tukang belanja. Masuk Masjidil Haram belanja, keluar dari masjid belanja lagi, sampai di depan hotel ada yang jualan lagi, belanja lagi. Dari sini kopernya 1, pulang sudah beranak. Dari sini koper 1, pulang udah 5 koper, 3 koper. Pusing beliau itu, subhanallah. Maka kalau kita bisa ibadah umrah di bulan Ramadan, itu luar biasa. Kenapa? Ramadan, kita kalau laksanakan umrah di bulan Ramadan, Nabi bersabda pahalanya haji atau haji bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bisa umrah, ya alhamdulillah. Kalau enggak bisa umrah, salat subuh, duduk berzikir sampai terbit matahari, 15 menit kemudian salat isyraq 2 rakaat. Pahala kita haji dan umrah sempurna 3 kali. Subhanallah. Bagi mereka yang susah berangkat umrah bisa raih pahala haji dan umrah. Jadi kita bisa mendapatkan keberkahan daripada ibadah kita kerjakan di masjid, musala terdekat dengan rumah kita. Maka insyaallah para jemaah yang dimuliakan Allah, kita bisa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini dan menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berniat, berazam, tidak ketinggalan salat berjamaah, tidak ketinggalan salat tarawih, tidak ketinggalan salat malam, tidak ketinggalan puasa, tidak ketinggalan baca Quran, duduk di majelis ilmu, kita belajar tentang fikih puasa. Jangan sampai kita puasa tapi kita enggak paham tentang fikihnya. Inilah yang akan menjadi sebab amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah. Semoga para jamaah yang hadir insyaallah diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, tidak. Kita berdoa, ya Allah berkahi kami bulan Sya'ban dan Ramadan, dan ya Allah berikan kesehatan, keberkahan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mudah-mudahan insyaallah waktu menjadi waktu mustajab, agar doa kita diijabah oleh Allah, mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah, mudah-mudahan permohonan, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah permudah semua urusan kita. Allah selesaikan hajat kita. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan saleh salihah, yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh saleh dan salihah, dan yang sedang punya hutang Allah mudahkan biar segera melunasi hutangnya, dan yang sedang belajar Allah mudahkan pelajarannya, yang sedang menghafal Al-Quran atau punya anak hafiz Quran insyaallah menjadi para penghafal Quran. Ala dinya wa kulliyatun salih wa li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah bertemukan kita di dunia di tempat yang diridhai Allah dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah para jamaah bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari segala ujian, cobaan dan penyakit yang berada di tengah-tengah kita ini. Dan mudah-mudahan Covid ini juga segera berakhir di antara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.